Di sebuah kota yang indah, Bandung, dua wanita muda bernama Sari dan Rina terjebak dalam kehidupan yang penuh kepedihan. Dalam bayang-bayang rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, mereka justru mengalami kekerasan dan kekecewaan. Sari, yang selalu bermimpi tentang cinta sejati, kini hidup di bawah tangan suaminya yang pemalas. Rina, sahabat dekat Sari, juga merasakan derita yang sama. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah berujung. Namun, dalam kegelapan itu, harapan mulai bersinar. Apakah mereka berani mengambil langkah untuk meraih kebahagiaan yang selama ini mereka impikan? Sebelum kita memulai kisah yang menggugah ini, mari kita bersama-sama menulis sholawat di kolom komentar untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sari selalu merindukan sosok seorang suami yang bisa menjadi pelindung dan pemimpin. Tetapi yang ia dapatkan justru sebaliknya. Suaminya, Andi, lebih memilih tidur sepanjang hari dan mengabaikan tanggung jawab. Sari berusaha untuk tetap bertahan, meskipun setiap hari ia merasakan tekanan yang semakin berat. Rina, di sisi lain, tidak jauh berbeda. Suaminya, Budi, seringkali melampiaskan kemarahan kepada Rina, membuat hidupnya terasa seperti neraka. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan suami mereka, Sari dan Rina berkumpul di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Mereka saling bercerita tentang kesakitan yang mereka alami. Air mata mengalir di pipi Sari saat ia mengungkapkan keinginannya untuk bercerai. "Sari, kita tidak bisa terus hidup seperti ini," Rina berujar dengan penuh ketegasan. "Kita pantas mendapatkan kebahagiaan. Kita harus berani mengambil langkah." "Aku takut, Rina. Takut akan masa depan," jawab Sari dengan suara bergetar. "Jangan takut. Kita tidak sendiri. Kita bisa saling mendukung." Rina mencoba menenangkan sahabatnya. Di tengah keraguan dan ketakutan, sebuah keputusan besar mulai terlintas di benak mereka. Mungkin inilah saatnya untuk berani mengambil langkah. Mereka memutuskan untuk mengubah hidup mereka, mencari jalan keluar dari kehidupan yang menyakitkan ini. Keesokan harinya, Sari dan Rina berkunjung ke pengadilan untuk konsultasi tentang perceraian. Jantung mereka berdegup kencang, tetapi semangat untuk meraih kebebasan mulai membara. Saat mereka keluar dari gedung pengadilan, Rina melihat Sari dengan mata penuh harapan. "Kita bisa memulai hidup baru, Sari. Kita tidak akan lagi terjebak dalam hubungan yang menyakitkan," kata Rina dengan penuh keyakinan. Dalam perjalanan pulang, pikiran mereka terfokus pada masa depan yang belum pasti. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah pada impian untuk menemukan kebahagiaan. Saat malam tiba, mereka berdua menghabiskan waktu dengan berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan setelah perceraian. Rina menyarankan untuk mencari pekerjaan baru dan mulai dari awal. Sari mengangguk setuju, meskipun rasa takut masih membayangi. Mereka tahu bahwa kebangkitan baru harus dimulai dengan keberanian. "Besok kita akan melakukan yang terbaik, Rina," ujar Sari, bertekad. "Kita harus menemukan cara untuk bahagia." Dengan semangat baru, mereka pun berpisah malam itu, masing-masing memikirkan langkah selanjutnya. Namun, benak mereka masih dipenuhi bayangan masa lalu yang menyakitkan. Apakah mereka bisa benar-benar mengubah hidup mereka? Dan disinilah perjalanan mereka untuk menemukan kebahagiaan dimulai. Akankah Sari dan Rina menemukan cinta yang mereka impikan? Atau akankah mereka terjerat dalam masalah yang lebih besar? Hari-hari setelah keputusan untuk bercerai berlalu dengan cepat. Sari dan Rina semakin mantap menjalani hidup baru mereka. Di tengah perjalanan ini, mereka mulai menjelajahi berbagai kemungkinan dan potensi yang ada di diri mereka. Suatu sore, saat mereka berjalan di pasar tradisional Bandung, pertemuan tak terduga mengubah arah hidup mereka. Di pasar yang ramai, aroma berbagai makanan khas Bandung memenuhi udara. Sari dan Rina sedang memilih sayuran segar,
ketika mereka melihat seorang kakek tua yang sedang duduk di bangku kayu. Dia tampak bijaksana dengan tatapan mata yang dalam dan senyum yang hangat. Namanya Pak Harjo, seorang lelaki tua yang sering berjualan makanan kecil di pasar. Dari wajah kalian, sepertinya banyak cerita yang ingin disampaikan, kata Pak Harjo, sambil menyodorkan segelas teh manis. Mau berbagi? Sari dan Rina saling memandang, lalu Rina mengangguk. Mereka pun mulai bercerita tentang kehidupan mereka, tentang suami-suami yang menyakitkan, dan keputusan untuk bercerai. Pak Harjo mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita mereka, ia mengangguk, lalu berbicara dengan lembut. Kalian telah melakukan langkah yang berani. Perceraian bukanlah akhir, melainkan awal baru. Cinta sejati kadang datang dari arah yang tak terduga, katanya, dengan nada bijak. Sari merasa ada harapan yang baru muncul di dalam hatinya. Tapi, bagaimana jika kita tidak menemukan cinta itu, Pak? Tanyanya dengan penuh keraguan. Pak Harjo tersenyum. Cinta datang kepada mereka yang mau berusaha. Mungkin kalian perlu menemukan kebahagiaan dalam diri kalian terlebih dahulu, sebelum mencarinya di tempat lain. Kata-kata itu mengena di hati Sari dan Rina. Mereka merasa seolah ada cahaya yang menyinari jalan mereka. Pak Harjo mengundang mereka untuk belajar membuat makanan tradisional Bandung, seperti pisang goreng dan keripik singkong. Di tengah belajar, mereka juga mulai merasakan kekuatan persahabatan mereka tumbuh lebih dalam. Malam itu, saat mereka pulang, Sari dan Rina berbicara tentang pelajaran baru yang mereka dapatkan. Aku merasa lebih percaya diri sekarang, ujar Rina, senyum mengembang di wajahnya. Pak Harjo benar, kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Sari mengangguk setuju. Kita harus berani menghadapi masa depan. Kita bisa memulai usaha sendiri, tambahnya, bersemangat. Keesokan harinya, mereka kembali ke pasar untuk bertemu Pak Harjo. Dengan penuh semangat, mereka mulai belajar membuat makanan dan berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Pak Harjo menjadi mentor yang baik, mengajarkan mereka tidak hanya keterampilan memasak, tetapi juga tentang hidup. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, kata Pak Harjo. Setiap hari, mereka berlatih dengan tekun. Setiap potongan bahan, setiap adonan, mereka lakukan dengan cinta dan harapan. Seiring berjalannya waktu, usaha mereka mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar pasar. Mereka mulai mendapatkan pembeli dan, yang terpenting, kepercayaan diri mereka meningkat. Dalam setiap senyuman pelanggan, Sari dan Rina merasakan kebahagiaan yang mereka idamkan selama ini. Namun, masa lalu mereka tetap menghantui. Suami-suami mereka masih berusaha mengganggu kehidupan baru mereka. Sari dan Rina harus berjuang tidak hanya untuk kebahagiaan mereka, tetapi juga untuk melindungi apa yang telah mereka bangun. Saat malam tiba, mereka berdua duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit. Rina berbisik, "Kita sudah jauh, Sari, tapi kita harus tetap waspada." Sari menatap sahabatnya. Kita akan terus berjuang. Kita tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaan kita. Dengan tekad yang baru, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan di depan mereka. Jalan menuju kebebasan masih panjang, tetapi Sari dan Rina kini memiliki harapan dan kekuatan untuk melaluinya. Sari dan Rina telah menjalani beberapa bulan yang penuh kerja keras dan dedikasi. Usaha mereka di pasar semakin berkembang dan mereka mulai dikenal sebagai penjual makanan yang lezat. Dengan bimbingan Pak Harjo, mereka berhasil menciptakan menu spesial yang menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya itu, mereka juga telah mendapatkan banyak pelanggan tetap yang selalu menunggu kehadiran mereka di pasar. Namun, kebangkitan mereka tidak tanpa tantangan. Suami-suami mereka, Andi dan Budi, masih merasa tersaingi dengan keberhasilan yang diraih Sari dan Rina. Mereka berusaha mengganggu ketenangan hidup baru yang telah dibangun oleh dua wanita ini. Suatu sore,
saat Sari dan Rina sedang mempersiapkan makanan, Budi mendatangi mereka dengan wajah marah. "Apa kalian sudah merasa hebat sekarang? Menjual makanan dengan cara yang hina?" teriak Budi, mengganggu suasana yang hangat. Sari menatap Budi dengan tegas. "Kami tidak menghina siapapun. Kami hanya berusaha untuk hidup lebih baik." Budi tertawa sinis. "Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang kami. Ingat, kami masih suami kalian." Sari dan Rina saling memandang, tetapi kali ini mereka tidak akan mundur. Rina dengan berani menjawab, "Kami tidak akan membiarkan masa lalu menghantui hidup kami. Kami memiliki impian, dan kami akan memperjuangkannya." Setelah Budi pergi dengan penuh kemarahan, mereka merasakan semangat yang baru. Keberanian mereka untuk melawan kekerasan dan penindasan telah memberi mereka kekuatan. Sari dan Rina mulai bekerja lebih keras, dan pelatihan memasak yang diajarkan Pak Harjo membuat mereka semakin kreatif. Malam itu, saat mereka bersiap untuk membuka stand makanan mereka, Pak Harjo datang untuk memberikan dukungan. "Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ingat, keberanian dan kerja keras tidak akan pernah sia-sia," katanya sambil tersenyum. Dengan semangat baru, mereka membuka stand dengan penuh percaya diri. Makanan mereka mulai menarik perhatian lebih banyak orang, dan penjualan meningkat pesat. Saat Sari menyajikan pisang goreng ke pelanggan, ia tidak bisa menahan senyumnya. Rina, di sisi lain, menyajikan keripik singkong yang menjadi favorit banyak orang. "Sari, lihat betapa bahagianya mereka!" Rina berteriak penuh kegembiraan. "Kita berhasil!" Namun, di tengah kesuksesan itu, ancaman dari masa lalu tetap membayangi. Suatu malam saat mereka tutup, Andi muncul dengan membawa teman-temannya. "Kalian pikir bisa hidup bahagia tanpa kami? Kami akan membuat hidup kalian sengsara," teriak Andi dengan nada mengancam. Sari dan Rina merasa jantung mereka berdegup kencang. Namun, kali ini mereka tidak sendirian. Pak Harjo muncul dari kegelapan, berdiri di samping mereka. "Ini adalah usaha mereka. Jika kalian ingin mengganggu, kalian harus menghadapi saya," katanya dengan tegas. Melihat Pak Harjo, Andi dan teman-temannya mundur. Mereka tidak menyangka akan menghadapi seorang kakek yang berani. Dalam sekejap, situasi menegang berubah menjadi damai. Andi dan teman-temannya akhirnya pergi, tetapi rasa takut masih menghantui Sari dan Rina. Setelah kejadian itu, Sari dan Rina menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus melindungi usaha dan kebahagiaan yang telah mereka raih. Rina menatap Sari dan berkata, "Kita harus lebih kuat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan impian kita." "Saya setuju," jawab Sari. "Kita akan terus berjuang. Kita bisa melakukan ini bersama." Malam itu, saat mereka pulang, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan semangat baru dan keberanian, Sari dan Rina bersiap untuk menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Mereka telah menemukan kebangkitan yang tidak hanya memberi mereka kekuatan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah beberapa bulan melewati berbagai tantangan dan kesulitan, Sari dan Rina akhirnya merasakan manisnya kesuksesan. Usaha makanan mereka di pasar semakin berkembang, dan mereka telah menarik perhatian banyak pelanggan. Kehidupan mereka yang dulunya penuh kepedihan, kini bertransformasi menjadi sebuah perjalanan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dengan dukungan Pak Harjo, mereka tidak hanya berhasil menjual makanan, tetapi juga mulai merencanakan untuk membuka warung kecil di dekat rumah mereka. Rencana ini membuat Sari dan Rina semakin bersemangat. Mereka bertekad untuk memperluas usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi wanita-wanita lain yang juga berjuang untuk kebebasan. Suatu sore, saat mereka sedang merencanakan menu baru, Sari berkata, "Rina, bagaimana jika kita menambahkan makanan khas Sunda ke dalam menu kita? Aku yakin banyak orang yang menyukainya." Rina tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus. Kita bisa memulai dengan nasi timbel dan sambal terasi. Pasti akan menarik perhatian banyak orang."
Di tengah rencana-rencana mereka, tiba-tiba kesedihan masa lalu muncul kembali. Suami-suami mereka kembali, kali ini lebih marah dan lebih bertekad untuk mengganggu kehidupan baru mereka. Sari dan Rina merasa khawatir, tetapi Pak Harjo selalu ada untuk memberi dukungan. Jangan biarkan mereka menghancurkan kebahagiaan kalian. Kalian telah berjuang keras untuk sampai ke sini. Kebahagiaan yang sejati tidak akan mudah diraih, tetapi kalian sudah berada di jalur yang benar. Nasihat Pak Harjo dengan bijaksana. Malam itu, saat mereka beristirahat setelah seharian bekerja, Sari dan Rina duduk di teras, merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Sari mulai menceritakan tentang impian masa kecilnya. Aku selalu bermimpi memiliki restoran sendiri. Tetapi semua itu hilang begitu saja ketika aku menikah, ungkap Sari dengan suara penuh haru. Rina meraih tangan sahabatnya. Kini kita bisa mewujudkan impian itu. Kita tidak akan membiarkan masa lalu menghalangi langkah kita. Dengan keyakinan baru, mereka kembali bekerja keras, dan usaha mereka semakin berkembang. Suatu hari, saat mereka membuka warung baru, ramai pengunjung mulai berdatangan. Dengan senyum bahagia, mereka menyajikan makanan dengan penuh cinta. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Saat keramaian sedang terjadi, Andi dan Budi muncul kembali. Kali ini dengan lebih banyak orang untuk mengintimidasi mereka. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka dan mencoba menghancurkan usaha yang telah dibangun oleh Sari dan Rina. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Rina, kita tidak bisa membiarkan mereka merusak hari ini, bisiknya. Rina menanggapi dengan tegas. Kita harus melawan. Kita tidak bisa mundur lagi. Dengan tekad, Sari dan Rina menghadapi suami-suami mereka. Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu hidup kami lagi. Kami telah berjuang untuk sampai ke sini, dan kami akan melindungi usaha ini, kata Sari. Suaranya mantap. Dalam momen itu, Pak Harjo muncul, berdiri di samping mereka. Kalian tidak bisa mengganggu orang-orang yang berjuang untuk hidup mereka. Ini adalah usaha mereka, dan kalian tidak punya hak untuk menghancurkannya. Melihat keberanian Sari, Rina, dan Pak Harjo, Andi dan Budi terdiam sejenak. Mereka menyadari bahwa kali ini, Sari dan Rina tidak sendirian. Dukungan dari Pak Harjo memberikan kekuatan yang tidak terduga. Dalam suasana yang tegang, Andi dan Budi akhirnya mundur. Mereka pergi dengan kemarahan, tetapi Sari dan Rina merasa lega. Mereka telah berdiri untuk diri mereka sendiri, dan itu adalah langkah besar menuju kebebasan sejati. Malam itu, saat mereka merayakan keberhasilan membuka warung baru, Sari dan Rina mengangkat gelas. Untuk kebahagiaan yang baru, seru Rina, diikuti dengan sorakan gembira dari pelanggan dan Pak Harjo. Sari tersenyum lebar. Kita telah mengalahkan ketakutan kita. Sekarang, kita bisa memulai babak baru dalam hidup kita. Di tengah sorak-sorai dan kebahagiaan, mereka merasakan cinta dan dukungan satu sama lain. Kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam kesuksesan, tetapi juga dalam keberanian untuk melawan ketidakadilan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kisah Sari dan Rina adalah bukti bahwa meskipun jalan menuju kebahagiaan mungkin berliku, dengan tekad dan persahabatan, segala sesuatu mungkin terjadi. Mereka siap menghadapi masa depan yang cerah dan penuh cinta. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan inspiratif Sari dan Rina dalam Cinta di Usia Senja. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk meraih kebahagiaan dan mengejar impian. Meski hidup penuh tantangan, keberanian untuk melawan ketidakadilan dan mendukung satu sama lain adalah kunci untuk menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang hakiki. Jika kamu terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Setiap dukunganmu sangat berarti bagi kami. Semoga kamu selalu sehat, diberkahi dengan banyak rezeki, dan semua cita-citamu tercapai.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan tetap semangat dalam menjalani